kenapa Habib mau di sini gitu. Kalau sebelumnya kan ya udah yang penting PNS gitu. Kalau ini kan ada penasarannya tadi, ada rasa ingin tahunya tadi, jadi belajarnya pun lebih. Meskipun kan kita kan sambil kerja ya, Iya, sambil sambil kerja. kerja tuh, jadi belajar itu, aduh, Mbak, malesnya minta ampun ya kalau Harus kita sambil belajar sambil membagi waktu. betul. Jadi kayak pulang kita harus buka lagi materi kuliah, apalagi yang hukum kan jadi setelah lulus dari hukum 2020 4 tahun itu semuanya bidang customer service. Knowledge-nya customer service berkaitan dengan bagaimana cara melayani pelanggan. Jadi hukumnya itu agak tumpul nih. Nah, itu yang challenge terbesarnya tuh di situ sebenarnya. Ya, terus serumit itu bahkan sampai gotong apa namanya? Iya. Kotak suara itu suara sampai harus sebegitunya melewati daerah-daerah yang memang rawan gitu. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali bisa menjumpai teman pemilih kembali di podcast KPU Jateng untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, seperti episode podcast KPU Jateng sebelum-sebelumnya, kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial yang tentunya nanti akan memberikan informasi yang menarik lagi tentang KPU maupun informasi yang lainnya yang penting kita ikuti bersama. Dan kali ini hadir di podcast KPU Jateng calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, ada Aya dan Habib. Hai kalian. Halo Mbak Nunung. Terima kasih ya sudah hadir di studio podcast. Pasti pertama nih kalian. Iya. Ya, ini first time. Iya, pertama kali hadir di studio podcast dan Betul. kali pertama juga di Ikutan podcast. ikutan podcast baru kali ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini pengalaman pertama tapi cukup menarik, nanti bisa sharing ke teman pemilih apa yang dirasakan di sini. Dan tentunya teman pemilih itu penasaran kenapa ini kalian ada di sini, bagaimana ya bisa sampai bergabung dengan keluarga besar KPU, khususnya KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di KPU, khususnya di KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat bergabung dan senang sekali. Kalian pakai putih dan hitam. Acara apa nih kalian? Hari ini itu ada orientasi tugas. Betul. Jadi dijelaskan kita itu nanti akan pekerjaannya seperti apa kalau di KPU itu. Betul sekali. Ini total kami udah 4 hari berarti. Ini hari keempat dari tanggal 2 kemarin. Teman pemilih, jadi Aya dan Habib ini merupakan dua orang dari 99 calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di Jawa Tengah. Dan beberapa hari ini Aya dan Habib ini mengikuti orientasi tugas yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia secara hybrid ya? Betul. Secara hybrid. Kalau boleh tahu, Aya, penempatannya di mana nih? Saya di Kota Salatiga. Di Kota Salatiga. Kalau Habib? Kalau saya sendiri di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal. Nggak jauh lah ya dari Dekat. KPU provinsi gitu. Betul. Sudah menghadap ke kabupaten kotanya masing-masing? Kalau menghadap belum itu ya. buat jadwalnya tanggal 10 besok. Tapi kalau lihat-lihat kantornya sudah. Apa kesannya? Ya sama sih kayak kantor pemerintahan biasanya gitu, kayak kantor lembaga biasanya. Tapi kalau kalian di Salatiga agak jauh dari kota ya. Biasanya tapi Salatiga kan ini ya sejuk udaranya, nyaman di sana gitu. Kalau Habib? Kalau saya kebetulan kan memang domisili juga Banyumanik di Semarang. Jadi memang
ke Kendal itu kemarin cuma hanya cek saja, mengecek kayak oh ini seberapa jauh dari Semarang ke Kendal ke kantor itu berapa jauh. Jadi ngecek oh ternyata kantornya di sini. Untuk jarak terus kemudian tempat kantornya dari KPU sendiri juga bagus sih. Maksudnya kantor yang memang proper gitu untuk sebuah yang memang demokrasi kan, kita berkaitan dengan demokrasi itu luar biasa sih. Dan kita patut berbangga Betul. bahwa kantor-kantor di daerah, di provinsi dan kabupaten kota sekarang sudah bagus-bagus. Betul. Karena diperhatikan oleh pimpinan kita di pusat. Sebelum kita melayani dengan baik, kita harus merasakan nyaman di rumah sendiri. Ya kan? Semoga kalian nanti nyaman deh di KPU. Dari depan kantornya aja udah luas sekali sih kalau di Kendal kemarin itu kita lihat. Iya besar itu, ke belakang dia. Mungkin ke depan mungkin kelihatan kecil tapi pas kita ke belakang tuh wah ternyata luas. Dan aman dong. Iya depannya kurang. Iya benar. Salatiga juga. Iya. Kan di ini udah dijaga sama TNI dan Polri kan. Ada satu kompleks juga itu sama kantor-kantor lainnya. Iya. Jadi pasti aman lah. pasti aman. Semoga nyaman di sana. Nah, sampai ke KPU, bergabung dengan KPU tentunya perjalanannya sangat panjang banget. Iya. Mungkin boleh diceritain Habib dulu deh pengalamannya selama melamar ya. Melamar menjadi sebelumnya mungkin pengen tahu deh kenapa milih KPU nih. Sebenarnya tuh dari penasaran, Mbak. Jadi kayak wah, apa yang bikin penasaran yang akhirnya jadi tertarik gitu kan. Dari penasaran jadi tertarik kan. Sebenarnya yang paling bikin penasaran itu yang kemarin 2024 ketika pemilihan ini secara serentak. Itu kan pertama kali, Mbak ya. Iya. Betul. Jadi pemilu, pilkada semua serentak itu wah, penasaran nih. Caranya gimana? Kan Indonesia ini seluas ini gitu. Seluas ini di mana ada beberapa wilayah yang memang kayaknya sulit untuk dijangkau gitu kan. Bagaimana kita mengirim logistiknya segala macamnya itu bagaimana? Itu yang membuat tadi penasaran. Akhirnya mengulik akhirnya wah kayaknya menarik nih gitu KPU. Akhirnya dari situ mulai fokus di 2024 itu untuk daftar KPU. Menetapkan hati untuk betul dari penasaran akhirnya wah seru nih. Sebelumnya sudah bekerja? Sebelumnya sudah, Mbak. Jadi Habib sebelumnya bekerja selama 4 tahun di perusahaan outsourcing yang memang berkaitan dengan customer service. Jadi sebenarnya masih ada korelasinya sih, karena kan kita siap melayani Bu ya. Iya, siap melayani jadi sudah terpatri lah harusnya. Oke, nggak jauh lah dari betul gitu. Kalau Ayah kenapa milih KPU? 11-12 sih sama Habib gitu. Karena apa ya? KPU itu kan istilahnya tuh kayak panitia terbesar se-Indonesia gitu. Terus lihat voter turnout-nya 80% dari 200 juta orang pemilih itu kan keren banget gitu. Makanya daftar di KPU. Terus alhamdulillah masuk di KPU dan lihat dari dalam gitu prosesnya itu seperti apa. Itu excited sih aku, semangat sih, excited dan semangat gitu. Semoga semangatnya terjaga sampai di penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Pengalamannya tentunya perjuangan kalian dari awal menetapkan hati bergabung dengan KPU, kemudian mengikuti rangkaian tes yang tentunya juga membutuhkan perjuangan yang sangat keras. Nah, pengalamannya nih coba Ayah pengalaman yang waktu tes sebenarnya paling deg-degan waktu tes itu nunggunya. Nunggu jadwalnya kapan keluar, terus nunggu pas di dalam ruang tesnya juga gitu. Belajarnya juga karena kan kita juga sebagus itu sih tesnya, maksudnya kita nggak bisa expect apa yang bakal keluar di tesnya gitu. Ya itu pengalaman saya waktu tes itu. Harus harus menempuh perjalanan begitu. Perjalanan apa kalau dari rumah ke tempat tes nggak jauh. Iya. Tinggal di Semarang? Tinggal di Semarang. Deket lah ya, jadi fasilitas begitu. Beruntung deh kalian. Lihat teman-temannya juga kan yang punya aspirasi sama kayak saya pengen masuk KPU juga gitu. Lihat teman-temannya nervous juga banyak ya yang daftar di KPU gitu. Sempat ada
bukan pesimis ya, mungkin agak nervous Iya, sedikit. pasti. Ternyata antusiasmenya besar sekali buat KPU ini, Mbak. Iya. Iya, luar biasa. Masih ya banyak yang minat Iya, juga betul. dengan KPU. Luar biasa. Seneng deh bergabung ini. Masih banyak yang berminat dengan KPU. Betul. Iya. Kalau Habib pengalamannya Lah, selama kalau Habib sih ini tuh tes keempat CPNS. Wow. Iya, betul. sejak ini ya. Sejak Habib lulus, Lulus dari SMA pendidikan. dari kuliah itu 2020 dan kemudian daftar semua itu ini yang keempat. Oh. Dan memang kalau Habib lihat ke belakang itu memang yang ini tuh yang paling siap gitu, yang paling proper untuk disiapkan. Karena tadi ada background kenapa Habib mau di sini gitu. Kalau sebelumnya kan ya udah yang penting PNS gitu. iya. Tapi kalau ini kan ada penasarannya tadi, ada rasa ingin tahunya tadi. Jadi belajarnya pun lebih meskipun kan kita kan sambil kerja ya. Iya, sambil kerja tuh jadi belajar itu aduh Mbak malesnya minta ampun ya kalau Harus kita ya, sambil belajar membagi sambil waktu. betul. Jadi kayak pulang kita harus buka lagi materi kuliah apalagi yang hukum kan jadi setelah lulus dari hukum 2020 4 tahun itu semuanya bidang customer service. Knowledge-nya customer service berkaitan dengan bagaimana cara melayani pelanggan. Jadi hukumnya itu agak tumpul nih. Oh. Nah, itu yang challenge terbesarnya tuh di situ sebenarnya. Terus tapi akhirnya memantapkan dan akhirnya di 2024 ini alhamdulillahnya lolos. Dan untuk perjuangan pun untuk tesnya segala macamnya ya alhamdulillah ditemenin sama istri kemarin itu. Jadi benar-benar ada dari supportnya ya. betul dari Banyumanik ke mana? Setot. Ke Setos Iya, ya, di betul, Gajah Setos. Mada. Di Gajah Mada itu kita naik motor berdua sama istri itu. Wah, itu pengalaman. Romantis banget. Itu kan dari CAT itu kita bisa langsung lihat hasilnya ya. Bisa langsung Jadi kan lihat hasilnya. langsung bisa ke ranking gitu, Mbak. Jadi kayak pas cerita lucunya kemarin itu cerita yang bikin sampai sekarang mungkin gak bakal lupa, Mbak. Jadi setelah istri itu kan agak cengeng istri itu, Mbak. Jadi Bawa perempuan. iya. Sering nangis gitu kan. Jadi istri itu kan istri bisa mantau ya Mbak ya, bisa melihat Iya. skor kita Pergerakan berapa. skor. Ya katanya dia cerita, wah liatin nilai naik turun, naik sambil nangis gitu. Nah pas pulang itu kita lihat, jadi ada beberapa peserta yang memang sengaja ngerekap Mbak. Jadi ada beberapa peserta yang sengaja merekap dari Jawa Tengah tuh siapa aja nih ya kan ada ya ada iya jadi ada yang ngerekap kayak oh ini kayaknya dengan skor ini tuh ini kemungkinannya lolos nih karena kan karena setransparan itu Iya. tesnya itu Mbak jadi udah kelihatan oh siapa nih yang bakal lolos. Habib sama istri itu coba lihat nih ranking berapa gitu lah jadi naik motor panas itu Semarang kan panas luar biasa Mbak ya naik motor terus coba minggir dulu lihat dulu ranking berapa nih sekarang oh kan yang formasi Habib itu dibutuhin 60. Iya. Pertama ngecek Habib itu ranking 20-an kalau nggak salah. Ranking 20-an kalau nggak salah terus tapi masih banyak yang kosong nih. Berarti kan ada kemungkinan turun. Ada yang ngisi Ya lagi. ada yang ngisi. Jadi udah jalan lagi naik motor. Terus berhenti lagi. Oh iya. Karena istri coba cek lagi gitu. Secemas itu. Karena SKB kan berakhir, udah pasti itu udah karena kita nggak ada interview nggak ada apa kan, cek lagi, wah ternyata ranking udah turun jauh ke 50-an. Oh. Waduh. Deg-degan dong. Wah iya Mbak. Dan itu ternyata masih ada 10 kalau nggak salah. Wah ini masih ada kemungkinan nggak lolos nih gitu. Meskipun itu belum fix. Iya, Cuman kan belum tahu ada ya. gambaran buat Habib itu ke depannya gimana. Terus maju lagi. Jalan lagi. Coba cek lagi deh sekali lagi gitu. Penasaran tinggi nih. Dicek lagi ternyata sisa 3 orang Habib itu ranking 51 kalau nggak salah. Garis itu langsung wah istri sambil dari perjalanan itu sampai rumah tuh nangis terus udah istri itu. Tapi penuh doa dong. Betul. Dan itu kekuatan luar biasa. doa dari keluarga ya Betul, tentunya support betul. besar buat kita yang sedang berjuang. Kerasa banget dah rupanya. Terasa ya dan hasilnya sekarang sudah Luar bergabung. biasa. Dan alhamdulillah 4 hari kalian bergabung di KPU langsung diundang oleh KPU provinsi mengikuti serangkaian kegiatan yang tentunya juga nggak singkat dong. Iya. Iya betul. Tentunya juga butuh perjuangan. Betul. Meskipun hanya 4 hari kayak. Ya 4 hari ini kalian ngapain aja? Yang hari pertama itu verifikasi. Tapi hari pertama itu juga upacara. Nah, Iya. itu. Itu juga upacara setelah 10 tahun ya. Iya, udah lama. Kalau Akhirnya saya kan ya. masih di Pemkot, Oh, iya, masih masih. upacara. Heeh. Nah, kalau ini upacara pertama kali di
KPU. Iya, setelah 10 Saya kan tahun orang kalau- Semarang nih, jadi sering juga kan kalau mau ke Simpang 5 gitu kan Iya. lewat sini gitu. Udah sering lewat lihat kantor KPU Jawa Tengah gitu dari luar Iya, gitu. iya, Ini iya. pertama kali masuk ke sini terus lihat, oh kayak gini tuh kantor KPU Jawa Tengah, bagus ya, ada ukir-ukiran. Iya dong. Iya. Bagus Kayak banget. gitu, dong. kantornya bagus gitu. Itu pertama kali. Kesan pertama sih masuk ke sini. Kan saya taunya kantor KPU, terus pas kemarin pas 2023 2024 isinya bikin macet aja tuh karena banyak acaranya Betul, kan kayak betul. gitu. Dan masuk ke sini terus lihat tuh wajah-wajah, kan awalnya kan kita cuma lihat list nama aja Iya, kan, betul. list nama aja yang Teman-temannya ya? teman-temannya list nama aja. Oh ternyata udah ada wajahnya nih, oh ini temen yang bakal jadi teman-teman seangkatan CPNS aku gitu. Baru disadari di sini ya. Baru kelihatan. Tapi keren. Kesannya terkesan dengan pertama kali masuk, dan 4 hari setelah upacara di hari pertama kegiatan pembekalan dong, ada pembekalan pembekalan. untuk Iya. melaksanakan tugas. Tanggal 2 dan 3 itu kami masih awal, Ibu. Iya. Jadi kayak masih kayak pengenalan awal, terus kemudian oh ini loh dari Bapak Sekretaris Provinsi Jawa Tengah pun ikut memberikan arahan untuk kami. Terus kemudian baru di tanggal 3 dan 4 3 ya. dan 4 baru orientasi Baru tugas. 4 dan 5. 4 dan 5 Ya, ya, 4 dan 5 baru langsung kita hybrid tadi. Hybrid secara dengan KPU RI beserta seluruh se-Indonesia pokoknya. Barengan sama teman-teman CPNS se-Indonesia. Iya. Betul, se-Indonesia. Dan Se-Indonesia ini ya, Raya. betul. pasti berharap bisa ketemu dong dengan Iya. Wah, itu banyak sekali. ya, nanti pasti ada, insya Allah deh ada kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman. Kalau dari orientasi, di orientasi tugas kalian, ini kan mempersiapkan kalian untuk Iya. siap melaksanakan tugas. Yang diberikan oleh KPU RI apa aja sih? Lumayan Banyak, Jadi jadi kayak struktur organisasinya KPU, terus siapa aja yang di KPU, cara kerjanya, tanggung jawab dan tugas-tugasnya KPU, dan ini mengerucut lagi tanggung jawab dan tugas-tugas tiap biro, bagian, subbagian gitu dari situ. Jadi untuk melaksanakan pemilihan umum dan pilkada yang baik dan benar, yang bisa sukses gitu. ya, jadi sedikit banyaknya kayak penasaran kami ini terjawab nih. Terjawab Oh, di jadi sini. logistik itu ternyata sehebat itu ya. Serumit Itu bahkan sampai gotong apa namanya? Iya. Kotak Kotak-kotak suara itu. suara Sampai harus sebegitunya. melewati daerah-daerah yang memang rawan gitu. Jadi penasaran kami ini sedikit demi sedikit terjawab ya. Oh, nanti terjawab lagi ketika kalian sudah Tahapan, langsung ya. ketemu, apalagi di kabupaten kota. Wah, akan merasakan bagaimana Bener-bener bukan kesulitannya ya. detail-detailnya. Iya. Lebih nyata apa yang Iya, disampaikan jadi- oleh pimpinan itu lebih Benar. nyata nanti dirasakan di kabupaten kota. Nah, dari gambaran di orientasi tugas, menurut kalian tugas-tugas yang diemban oleh KPU, sekretariat KPU khususnya, ini bagaimana? Berat sih, karena itu kan mandat ya, ada di UUD itu. Gimana caranya kita memberikan hak rakyat Indonesia untuk memberikan suaranya. Core-nya demokrasi, intinya demokrasi itu kan di pemilu kan. Benar-benar bukan hal yang mungkin orang-orang berpikir, Habib pun awalnya berpikir KPU ngapain nih gitu kan, karena kan kita Coblosan doang apa sih gitu. tapi ternyata memang Apalagi 5 tahun kan. Ini kalau- wah itu sampai kemarin Habib resign dari kantor pun teman-teman masih mikir tuh kalau nggak pemilu ngapain gitu. Nanti dijawab deh. Iya. Jadi benar-benar kerjaannya memang kita itu kalau nggak ada KPU ini kayaknya bisa bahaya nih. Ini bukan karena kalian sudah bergabung dengan KPU Bukan, kan? karena itu tadi Mbak. Jadi benar-benar korelasi antara pengalaman sebelum kita jadi CPNS ini tuh benar-benar terjawab sedikit demi sedikit. Jadi akhirnya oh benar nih KPU ini memang Kerjaannya berat sekali Iya, dan banyak tekanannya kayak gitu. ya, Emang udah kerasa ya? Maksudnya dari ceritanya. ekspektasinya kita gitu. Nah, berarti kan untuk melaksanakan tugas setelah orientasi tugas yang diberikan oleh KPU RI,
ini kalian sudah punya pandangan nih, sudah punya bayangan apa aja yang nanti mau kalian lakukan. Nah, ini apa namanya ya, ekspektasi kalian ke depan. Kalian mau ngapain nih? Kalau Habib dulu ya? Ya, silahkan. Kalau Habib, dari kan kebetulan dari SK pun udah keluar dengan penempatan di subbagian apa? Oh iya? Ya, Mbak, kita sudah ada subbagiannya. Habib di apa? Habib di Kul. Oh, di Iya, ya itu udah langsung ketemu sama logistik tuh. Makanya Mbak, jadi bener-bener wah ini bener dikasih lihat nih sama Allah tuh nih. Itu kamu tuh penasaran ini dikasih tahu nih gitu. Iya. Jadi di situ kedepannya bakal gimana ya? Itu tadi ingin sekali benar-benar bisa apa ya? Memberikan tentunya memberikan yang terbaik di bagian khususnya di bagian Kul ini, keuangan dan logistik ini, dan khususnya umumnya ya untuk KPU sendiri, untuk pemilunya tetap berjalan lancar. Paling tahu lah ya berarti mau betul harus ngapainnya. Apalagi untuk logistiknya kita udah dijelasin ya. Udah dijelasin jadi kayak harus begitunya. Betul. Jadi dikasih video segala macam. Oh, jadi memang ini nih gitu. Bukan jadi takut atau kayak waduh kayaknya enggak deh gitu. Tapi ya itu jadi tertantang. Benar, jadi tertantang, jadi kayak wah ini seru nih ya. Luar biasa, jiwa mudanya masih. Kalau Ayah ditempatin di subak apa? Saya nanti? juga sama di di keuangan umum dan logistik. Sebenarnya sih kalau tugasnya tuh sudah tahu gitu. Tapi kalau apa yang bisa saya kontribusikan di sana itu masih agak awal. Tapi yang saya pastiin itu bahwa saya pasti akan berperan di situ. Gitu. Dan pasti bagaimana peran saya itu bisa membantu, mengubah untuk lebih baik kayak gitu. Kalau nanti tugas saya ada di LPJ logistik katakanlah, atau bantu menyampaikan perangkat-perangkat pemilihan itu sampai ke ujung-ujungnya Salatiga gitu, udah kelihatan kok gitu. Nanti pasti saya akan ada di lapangan, akan membantu. Kalau apa yang dibutuhkan oleh KPU Salatiga saya akan beri. Oh, luar biasa. Maksimal ya. Harapannya sih teman-teman yang baru bergabung dengan KPU bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dan tetap mengembangkan KPU sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat tentunya. Kami juga berterima kasih sih KPU sudah membuka kesempatan yang luar biasa lebar besar, ya? dan besar nih, rekrutmen yang paling besar kan di sejarahnya KPU katanya. Gitu. Sudah terima kasih sudah diterima, antusiasme kami juga sudah diterima dengan baik begitu. Dan bahkan disambut dengan apa namanya? Hybrid ini kan kalau yang Habib lihat dari beberapa mungkin ini lebih apa ya, jadi kayak ada tataannya, jadi benar-benar dipersiapkan kita itu sebagai CPNS bakal seperti apa nantinya gitu. Jadi kayak dipersiapkan dengan matang. Jadi bukan hanya siap kerja tapi nggak tahu apa yang mau dilakukan. Itu sebenarnya salah satu yang kami takutkan sebagai orang yang pertama kerja itu kayak nanti dimasukin dilempar aja tuh gitu, nggak dikasih tahu apa-apa. Akhirnya di sana cuman ternyata detail sekali. Alhamdulillah bisa bergabung dengan KPU dan senang sekali bisa ketemu dengan Habib dan Ayah di sini. Terima kasih sekali. Setelah ini kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan baik lainnya, dan kami masih menunggu kehadiran kalian di studio podcast KPU Jateng mungkin untuk sharing hal-hal yang teman pemilih perlu kita sharing informasi ke teman pemilih begitu. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu ya untuk kalian. Salam untuk teman-teman CPNS se-Jawa Tengah. Terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Habib dan Ataya, calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih sudah mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang tentunya menarik dan penting untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.